Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi di Cat Podcast Osmartaka. Kali ini kita akan membahas sejarah awal berdirinya MA Arido. Dan juga kita kedatangan narasumber yang sangat terkenal dan populer di wilayah MA Arido, yaitu Bapak Koa Mudin Fadol. Halo Pak, bagaimana kabar Bapak pada hari ini? Alhamdulillah sehat dan baik. Alhamdulillah. Oke teman-teman, jadi dari informasi yang sudah dapat itu Bapak Koa Mudin Fadol ialah kepala sekolah di MA Arido. Jadi Bapak itu menjadi kepala sekolah itu sejak awal periode MA atau gimana Pak? Saya mulai awal jadi kepala madrasah dari sebelum didirikan. Sebenarnya dulu bukan kepala langsung ya, karena atas nama saja. Jadi mau mengajukan izin operasional itu gak ada yang mau dicantumkan karena yang muda itu ijazah saya, jadi langsung dikasih. Saya suruh tanda tangan buat ijob waktu itu. Setelah itu mau diganti sebenarnya, tapi beberapa orang yang mau ganti itu belum siap, maka iya ditunjuk dengan benar-benar, akhirnya sampai sekarang masih menjadi kepala madrasah. Jadi sesuai informasi yang saya dapat itu dulu itu MA Arido itu ada MA sama K. Itu K itu artinya apa Pak? Nah, itu kesalahan persepsi ya itu ya. Dulu itu ada maunya itu mendirikan MAK, Madrasah Aliyah Kejuruan. Sedangkan Madrasah Aliyah Kejuruan di Jawa Timur itu dulu adanya cuma ada di Sidoarjo. Belum ada di wilayah lain. Yang lain itu adanya Madrasah Aliyah plus keterampilan. Nah, persepsinya mau dulu pakai MAK. Ternyata urusannya lebih sulit. Ijobnya kita sudah MA, bukan MAK. Tapi kadung ditulis MAK. Makanya karena regulasinya terlalu sulit, maka MA nanti kita setelah ini kita buatlah, kita ajukan lagi yang plus keterampilan seperti itu. Jadi MAK sulit kalau MAK. Sampai sekarang mungkin cuma ada beberapa di wilayah Jawa Timur ini. Bahkan di seluruh Indonesia cuma ada berapa? Untuk MAK itu ya, kejuruan Madrasah Aliyah Kejuruan. Kalau MA kita kan Madrasah Aliyah plus keterampilan atau ada muatan vokasi. Lah kalau Madrasah Aliyah Kejuruan itu seperti SMK tapi di bawah naungan Kementerian Agama. Itu regulasinya lebih sulit karena harus ke Kementerian Pendidikan, Kementerian Agama. Dulu itu sampai nembusnya di bagaimana belum ada informasi. Jadi ya wis, ini kita lanjutkan saja Madrasah Aliyah, nanti ternyata ada kesempatan untuk plus keterampilan. Itu dulu yang mengawali idenya itu dari almarhum Bapak Ahmad Jubaidi. Dulu pernah jadi kepala di MTS Baruda. Dulu yang memajukan MTS Baruda itu Bapak Ahmad Jubaidi. Juga yang memajukan Mantiga Donomulyo ya. Mantiga Malang, itu Mantiga Kabupaten ya. Itu Pak Ahmad Jubaidi. Dulu muridnya cuma 60 satu angkatan itu. Bukan satu angkatan ya. Semuanya itu satu sekolahan itu 60. Ketika dipegang beliau jadi negeri, sekarang satu angkatan lebih dari 120, ada 200 berapa. Jadi itu makanya akhirnya dijadikan Madrasah Aliyah plus keterampilan, dan banyak yang mengikuti kita itu di KKM kita. Hampir semuanya ikut itu. Dengan informasi yang saya dapat itu MA Arido ini berdiri tahun 2017. Itu apa benar Pak yang 2017? Sebenarnya itu 2016 ya. Berawal berdirinya 2016. Cuman yang kalian tahu mungkin dari izin operasional. Izin operasionalnya 2017. Benar kalau dikatakan 2017 itu berdiri secara dari Kemenak ya. Secara izin operasionalnya itu 2017, tapi awal pendiriannya itu sudah 2016. Cuman kita ajukan 2016. Setelah itu ada pihak dari Kanwil Kemenak ke sini suruh
cari murid. Nah, tapi loh ini nanti gimana? Kita kan belum punya ijob. Nanti segera ijobnya turun, paling lama 1 tahun. Tapi ternyata 6 bulan kemudian sudah izin operasionalnya turun. Saya ingat benar itu bulan, kalau nggak salah awal mula saya ditunjuk jadi kepala itu bulan April. Bulan April di masjid sama kumpul sama yayasan itu ya. Terus saya nimbrung, bukan saya mau ikut rapat, nggak dapat undangan itu saya. Memang nggak dapat undangan. Setelah itu nimbrung, ada beberapa orang yang ditunjuk di situ. Terus ya tidak saya sebutkan namanya ya nanti nggak enak. Terus A, B, C kok menolak. Akhirnya ada salah satu peserta rapat, lah ini bisa ini kan sudah lulus dan mau menempuh S2-nya mau lulus gitu. Terus kan nanti kalau MA sedang ketika mau akreditasi kan sudah S2 gitu. Terus ya udahlah, karena semuanya sudah sepakat saya berkorban lah. Dulu nggak bisa. Saya pertama kali jadi kepala itu bingung. Saya harus ngapain itu? Bingung sekali. Akhirnya ya dapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, ditelepon salah satu saudara disuruh ke Bekasi ya. Disuruh ke Bekasi untuk ya studi banding. Kita ke sekolah-sekolah besar di sana. Pulang baru dapat inspirasi. Nah, setelah itu barulah kita berjalan. Alhamdulillah akhirnya dapat 30 siswa waktu itu awal. Angkatan pertama. Tapi lulusnya 28 karena ya yang 2 masih belum kerasan di MA, jadi ada 28. Tapi sampai sekarang juga di MA itu termasuk dianggap sekolahan yang pindahnya paling mudah. Minta pindah langsung kasih surat gitu, paling enak. Yang penting sudah memenuhi syarat itu. Jadi tokoh-tokoh yang berpengaruh untuk pendirian MA itu ada siapa saja Pak untuk tokoh-tokoh yang berpengaruh? Inisiatornya itu sebenarnya pembina yayasan ya Haji Muhammad Nawawi Ali ya dulu. Terus beberapa pengurus yang ada di yayasan ya Haji Ben Istiawan itu tertunjuk sebagai pengurus. Dulu ada almarhum yang mewakafkan tanah ini, Bapak Juri namanya. Itu dia juga inisiatornya dulu. Jadi sampai mewakafkan tanahnya di sini sama saudara-saudaranya. Nah, terus Profesor Huta dulu ada namanya Profesor Huta. Itu gurunya Yai ya. Itu dulu di sekolahnya. Terus sekarang dia jadi profesor. Wis buat aja. Nah, idenya dari situ. Akhirnya berani untuk membuat ini. Itu berani membuat MA itu. Sebenarnya dulu bukan dituntut ya, disuruh untuk membuat SMK. Karena SMK yang ada di pondok itu biasanya ketika bekerja anaknya lebih bisa dipercaya dan lain-lain. Bahkan langsung mau diambil di Sulawesi. Setelah lulus nanti saya ambil di proyek Sulawesi. Itu anak MA ini Pak? MA. Harusnya SMK dulu itu. Mintanya beliau SMK, tapi karena dipikir-pikir lagi ya nanti visinya kita nggak begitu sama. Makanya nggak jadi. Untuk tujuan utama visi itu apa Pak? Tujuan utama dari visi Madrasah Aliyah? Ya supaya kita itu menelurkan mengeluarkan siswa-siswa itu menjadi siswa yang berbudi, mempunyai akhlak yang mulia. Pertama itu karena di lingkungan kita, di lingkungan sekolah dan lain-lain, sikap itu terkadang kebanyakan kurang bagus. Makanya kita ingin generasi kita itu memiliki akhlak yang baik, memiliki akhlak yang mulia, cara bersikap bagus, diterima di masyarakat, dimanapun tempatnya bisa diterima. Itu. Maka
visinya kan apa? Yang pertama, membentuk lulusan yang berakhlak mulia. Setelah itu berprestasi, ya sudah terbuktikan prestasinya, meskipun nggak banyak sekali, kita sudah ikut beberapa event provinsi, nasional dan lain-lain. Meskipun kadang-kadang ya butuh perjuangan. Ya. Terus yang terakhir adalah terampil, makanya ada program keterampilan. Jadi anak kerja siap, kuliah siap. Gitu. Tapi yang saya lihat-lihat itu untuk dari siswa MA Arido ini, walaupun bukan lulusannya ya Pak ya, itu masih sekolah. Itu akhlaknya itu saya lihat itu baik banget Pak. Seperti yang saya ingat-ingat itu, yang saya tahu dari Bapak BPBD, dari Koramil itu ngelem siswa-siswanya gitu Pak. Wah, ini muridnya baik banget. Itu yang saya tahu. Ya memang itu tujuannya seperti itu, biar apa kan yang disampaikan oleh Bapak dari kemarin, mungkin dari BPBD sama dari Bapak TNI Koramil ya, itu kan hasil dari godokan kita selama ini gitu kan. Dan di sekolah lain juga belum tentu. Nah di lingkungan, mungkin beliau kan adanya di lingkungan kita, jadi dibandingkan dengan sekolah di lingkungan kita lebih di bidang itu. Mungkin kita kalah di bidang lain ya, tapi yang akhlaknya insya Allah bisa, dan keterampilannya juga termasuk lumayan. Di lulusan kita itu jarang sekali ada yang mau kerja tapi nggak sampai kerja. Ini ada berapa kemarin teman-teman dari angkatan kedua menawarkan yang mau ikut kita di Kalimantan, bisa, nanti kita bisa dihubungi. Apalagi yang bisa nyupir nyetir itu ada di Bagong kemarin ditawari sama wis, prioritasnya yang dari kita dia itu. Banyak saya adakan ekstra mengemudi itu biar punya keterampilan, life skill lah itu ya. Meskipun nggak dipakai untuk kerja, dipakai sendiri kan juga bisa gitu loh. Hanya beberapa ekstra dan lain-lain itu membentuk life skill, dan beberapa kebiasaan kita yang ada di sini membentuk perilaku, menjadi karakter itu. Makanya karakter nggak bisa, sulit itu bentuk karakter, makanya nggak akan dikatakan seperti itu kalau tidak belajar dari awal. Makanya Bapak BPBD sama Bapak Koramil nggak akan bilang seperti itu kalau kita itu memang tidak berperilaku seperti itu dari awal, tidak dididik seperti itu. Mesti ruwet itu. Suruh baris nganan ke kiri. Saya minum dulu ya. Ya, silakan. Ini kopi kapal api. Kalau untuk tantangan atau kendala waktu pendirian MA Arido itu apa ada Pak? Oh ya banyak. Salah satunya adalah tantangan berupa finansial. Finansial itu seperti apa Pak untuk finansial? Ya kita kan nggak punya uang sama sekali dulu. Nggak punya uang sama sekali. Bangunan baru belum ada. Mungkin untuk bangunan mungkin ada ya dari sumbangan masyarakat. Tapi finansial untuk pembayaran guru itu kan nggak ada. Belum ada dana bos, belum ada ini. Pak kita cari sampai awal itu memang ada beberapa guru yang benar-benar ikhlas, saya acungi jempol. Jadi ketika digaji itu dikembalikan beberapa guru itu. Sampai ada yang jual HP-nya untuk nambahi gaji temennya. Jadi yang baru-baru itu yang memang masih butuh diikat itu kan, kalau nggak masa nggak ada uang bensin lah. Dulu awal ada yang sampai mau gajian ini disumbang, ada yang nyumbang gurunya itu. Terus ada yang sudah dikasih, ini saya kembalikan dulu. Nah, sampai ada dana bos turun. Alhamdulillah nggak lama lah. Kita 1 semester sudah dapat dana bos karena ijobnya sudah turun. Tuh makanya ketika sudah dapat dana bos, beliau baru mau nerima itu meskipun sedikit. Itu satu finansial, dua ya loyalitas, karena kita belum punya alumni, belum punya apa. Jadi model pendidikannya juga masih gimana, tahu ruang juga nggak ada. Dulu itu satu guru itu di kantornya kalau duduk bisa dempet-dempetan kakinya karena kantornya cuma kecil. Nah
pada waktu itu sebelum ada ini itu masih di sini masih tengahnya ada tanaman jagung. Jadi di dalam kelas itu dipakai nanam jagung. Itu Masih bisa Pak itu tertanam. iya masih tanah itu, belum bisa belum ada dana untuk memperbaiki. Alhamdulillah setelah itu 6 bulan kok ada donatur, terus satu siswa itu ada donaturnya dari orang, dari masyarakat, dari beberapa, ada dokter ini di Sumber Bojong juga dulu satu anak saya biayai satu anak keseluruhan. Nah, itulah maka diperbaiki secara finansial, secara infrastruktur, terus lama-lama loyalitas guru juga semakin baik, siswanya juga semakin banyak. Tuh ya, tantangan internal ya, tantangan eksternalnya lebih kejam lagi. Lebih kejam lagi. Saya mau awal jadi kepala itu di WA beberapa orang, ada ya 1 orang lah yang saya ingat. Ya seharusnya kepala bukan sampean itu gitu. Bukan sampean, harusnya ini saja langsung di HP saya. Jadi kayak saya tertantang akhirnya. Bukan saya langsung merendah diri, saya tertantang. Mau saya buktikan bahwa saya bisa. Meskipun saya itu ya awalnya bukan berniat untuk jadi kepala ya. Cuma saya itu ketika dapat tugas saya harus maksimal. Jadi saya dulu mulai terpaksa sampai nyaman jadi kepala itu ya berapa tahun ini, sudah 8 tahunan. 1 tahun awal itu seperti menderita di sini, otaknya itu nggak bisa berhenti. Bagaimana bisa tahun ini dapat sekian, tahun depannya dapat lagi enggak gitu. Ini alhamdulillah tahun kedua lebih banyak dari tahun pertama, dapat 36 atau berapa itu? 36 kan? 38. Terus siswa ke tahun kedua. Setelah itu tahun ketiga turun, waduh langsung bingung lagi. Aduh gimana ini, cuma 26, enggak ada yang daftar-daftar lagi. Asalnya 30, tapi protol jadi 26. Alhamdulillah tahun ketiga tahun keempat itu bareng sama COVID. Jadi yang lain nggak sekolah, kita sekolah. Akhirnya banyak yang masuk. Itu waktu COVID itu murid-murid itu untuk daring apa tetap tatap muka Pak? Untuk waktu zaman COVID? Semi daring, semi tatap muka. Tapi lebih banyak tatap muka dulu itu. Yang kan ya di pondok anak-anak sudah. Yang daring itu yang cuma di rumah saja. Saya kira kalau di pondok kan sudah lockdown ya, nggak keluar, jadi ya bisa dijaga lah kesehatannya anak-anak, kebersihannya juga setiap hari wudhu dan lain-lain. Di sekolah pertama nggak pakai seragam, lama-lama kok sekolah nggak pakai seragam, nggak niat ini. Jadi saya suruh pakai seragam, ya seragaman. Tapi ketika berseragam kan rasanya berbeda, akhirnya anak-anak jadi lebih semangat. Tapi belum ada yang keluar event keluar belum. Nah baru setelah COVID kan kita bisa jadi juara kabupaten voli, bisa ke provinsi kan itu setelah COVID itu. Karena yang lain kan nggak latihan, kita latihan di dalam. Makanya seperti itu. Jadi memanfaatkan kekosongan ini untuk membentuk di dalam. Itu kan kita harus seperti itu. Nanti kalau kita punya pemikiran, yang lainnya kalau kita itu jalannya lambat, kita harus start lebih dulu. Itu aja. Jadi kalau startnya lebih dulu, nanti bisa finish lebih dulu atau minimal bersamaan dengan yang startnya lambat. Nah, untuk olahraga waktu COVID semua sekolahan kan jarang olahraga. Kita tetap olahraga, berarti startnya lebih dulu gitu loh. Makanya kita bisa terbanyak yang dikirim ke provinsi itu. Provinsi kan cuma berapa di Kabupaten Malang kan cuma ada yang 1, ada yang 2. Kita itu sampai 34 kemarin. Lumayan. Sekolahan pinggir sawah tapi punya prestasi itu kan lumayan. Oke teman-teman, mungkin itu saja podcast untuk hari ini. Dan kita akan lanjut ke part 2. See you next time.